guys, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Di kesempatan kali ini saya punya dua tamu yang luar biasa. Kita mau cerita dalam video ini tentang masjid ramah lingkungan. Wah, keren banget itu ya. Jadi hadir pada kesempatan kali ini teman-teman saya ini, Pak Jamar ya, Pak Jamar, kemudian sama Mas Raffi ini dua-duanya masih muda semuanya, keren sekali. Beliau ini adalah pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Islam nama masjidnya itu ya, yang sekarang sedang mengembangkan masjidnya. Nah, kenapa dikembangkan? Nah, kita dengar nanti ceritanya. Dan kemudian tentu saja pasti punya rencana banyak untuk itu. Oke, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamar, senang sekali. Terima kasih Pak Jamar sudah hadir. Sama-sama Pak Mahawan. Terima kasih, Mas Raffi sudah hadir. Nah, ini Pak Jamar, Mas Raffi, ini kan Masjid Nurul Islam ini kan rencana mau dikembangkan gitu ya. Iya, betul. Kira-kira apa latar belakangnya? Perlu diberesin, dibangun, dikembangkan gitu. Ukurannya juga digedein soalnya gitu guys. Iya, gitu betul, ya. betul. Gimana Pak Jamar? Ya, jadi baik sahabat Enviro dimanapun berada. Jadi ini menarik Pak Mahawan karena konsep masjid kita juga ditantang dengan bagaimana caranya dengan lingkungan hidupnya yang baik juga begitu ya. Wah, itu luar biasa tuh. Enggak, ini terobosan baru itu ya. Ya, betul. Terus ya, saya coba cerita kenapa Masjid Nurul Islam saat ini itu kita renovasi atau mungkin lebih tepatnya kita bangun ulang, Pak. Dibangun ulang gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi yang pertama yang melatar belakangi bahwa Masjid Nurul Islam itu sudah dibangun 27 tahun yang lalu. Sudah 27 tahun. Umurnya sudah 27 tahun, artinya memang secara bangunan itu sudah tidak memadai, Pak. Tidak memadai. Kemudian yang menjadi latar belakang berikutnya adalah kita tahu bahwa lingkungan Masjid Nurul Islam itu termasuk area yang termasuk kawasan banjir, Pak. Ya, jadi Nurul Islam itu berada di kawasan rawan banjir. Nah, akibat daripada itu tahun 2020 yang lalu itu masjid sempat tidak beroperasi kurang lebih 1 bulan, Pak. Waduh, jadi gini guys ya, berbagai kondisi bumi kita yang berubah ini berdampak pada seluruh kehidupan kita, termasuk urusan masjid ternyata. Betul, gitu ya. Betul. Jadi tadi kenapa masjid dikembangkan? Pertama karena ya umurnya, semua bangunan umurnya perlu diperbaiki, termasuk masjid. Nah, tidak hanya itu, ternyata adaptasi kita semua termasuk urusan ibadah, urusan masjid gitu ya. Karena banjir maka perlu dikembangkan gitu. Betul, betul. Ya. Nah, Mas Raffi ini kan Dewan Kemakmuran Masjid dikembangkan kan, ini kalau lihat gambarnya itu ya jadi 2 lantai, kapasitasnya diperbesar. Ini kira-kira emang masyarakat makin banyak yang masjid itu kan, makin makmur itu kan ukurannya makin banyak masjid itu, gimana Mas Raffi? Jadi memang begini Pak, kita hidup kan memang tujuannya Allah menciptakan manusia, jin itu untuk beribadah. Untuk beribadah. Jadi bagaimana DKM ataupun seluruh orang yang berkecimpung di masjid itu menciptakan suasana nyaman untuk beribadah. Nyaman beribadah. Jadi yang paling penting itu adalah nyaman untuk beribadah. Nyaman beribadah. Jadi kita hidup ya untuk hidup dunia dan akhirat. Ibadah perlu yang nyaman, Pak. Oleh karena itu tadi masjid mau dikembangkan karena beberapa alasan, karena kondisi bangunan yang memang sudah perlu diperbaiki, harus beradaptasi terhadap kondisi bumi yang berubah, banjir yang makin gede, itu nggak pernah tuh banjir setinggi itu. Betul. Kemudian juga yang hadir makin banyak, alhamdulillah gitu ya. Betul. Ya. Nah, oke. Kemudian ini kan Pak Jamar, Mas Raffi kan pengurus ya dari Dewan Kemakmuran Masjid. Ini kira-kira bagaimana nih tantangannya? Saya dengar kemarin prosesnya beda guys. Biasanya kalau DKM membangun masjid ya umumnya ya kan nggak mau rumit-rumit ya, pokoknya rapat terus kembangkan. Lah ini beda. Ini diskusi dengan ada surveinya kepada masyarakat sekitar nih, gimana ceritanya Pak Jamar? Ya, baik. Jadi saya sebelumnya tambahin dulu yang satu mungkin Pak Mahawan tadi, bahwa
Selain tadi banjir dan bangunan sudah lama, salah satu alasan lain memang daya tampung, Pak. Daya tampung gitu. Jadi saat Luar ini biasa. kalau kita melihat sholat Jumat itu sudah nggak nampung, Pak. Padahal Jadi, sebenarnya luas perumahannya tetap luas berarti orang yang ke masjidnya makin banyak gitu kan. Luar biasa itu makin makmur namanya masjidnya. Betul. Nah, kemudian terkait prosesnya kita untuk membangun masjid ini memang tadi mungkin Pak Mahawan menarik. Jadi kami ingin betul-betul melibatkan seluruh jamaah. Seluruh jamaah melibatkan. Jadi kita nggak mau pengurus masjid itu memutuskan sendiri terus jalan sendiri. Betul. Karena kita tahu masjid ini adalah milik bersama, milik semua umat, milik semua jamaah. Jadi pada saat prosesnya kami juga ingin mendengar aspirasi daripada seluruh jamaah. Waduh, Gitu. luar biasa ini. Ini yang namanya kalau bahasa langitnya inklusif. Tapi kalau bahasa kita ya sehari-hari itu ya melibatkan masyarakat gitu ya. Betul. Nah ini Mas Raffi ada pengalaman nggak kira-kira komen-komen dari masyarakat gimana tuh diajak ada di survei kemudian ditanyain kira-kira gimana Mas Raffi? Sebenarnya ini sudah mulai dari lama, dari kapan masjid dibangun, kapan masjid dibangun. Iya, Akhirnya betul. kita kasih survei dan antusiasme masyarakat memang langsung itu. Langsung survei berapa persen Pak Jamar? 76% 76%. 76% guys. Ini nggak macam-macam. Ya. Bangun dan tingkat. Ada angkanya 76% tuh. Iya. Dikembangkan dan menghendaki tingkat gitu ya. Betul. Karena memang tingkat itu bukan hanya itu tadi kenyamanan ibadah juga, kedua evakuasi kalau ada bencana, Betul, kemudian dan ada untuk kegiatan masyarakat supaya masjid ini bukan hanya untuk ibadah saja, Betul, tetapi betul. untuk pusat kegiatan Kegiatan masyarakat di sekitar di situ. Iya. Ini luar biasa sekali. Nah, guys ini ya jadi apa namanya tadi sudah mendengar ada konsep baru ini ya, mungkin nanti guys kalau yang pengen belajar dengan Masjid Nurul Islam bisa komen-komen itu ya. Nanti bisa hubungin kita juga langsung lewat Environment Institute, bisa berbagi gitu ya bagaimana masjid yang prosesnya inklusif. Nah ini terkait kemarin waktu saya lihat ke Masjid Nurul Islam itu ada sampah dipilah tuh macam-macam, ada warnanya 3 gitu kan. Meskipun ya guys, meskipun di konten-konten sebelumnya kita tahu habis kita pilah ya nanti sama apa namanya truk sampahnya dicampur lagi. Ya, itu sudah kita bahas itu ya, itu cara menyelesaikan sampah harus bersamaan dengan berbagai pihak. Namun ini upaya yang luar biasa. Itu bagaimana ceritanya Pak Jamar, kok di masjid ada pilah sampah? Ini luar biasa ini, bagaimana itu? Baik, jadi kita memang dari pengurus masjid juga menghendaki ya kalau bahasa sekarang itu eko masjid begitu ya Pak, atau masjid ya. Green Mosque gitu ya, Green Mosque, masjid ramah lingkungan, keren banget itu gitu ya. Jadi kemarin kebetulan kita juga ada kerjasama dengan apa namanya BNN begitu, mereka memfasilitasi tempat sampah dipilah begitu Pak. Jadi ada sampah basah, sampah kering dan termasuk sampah plastik begitu. Kemudian memang secara lahan kita kan cukup luas Pak, ada 3.600 meter. Luas sekali. Itu kurang lebih sekarang itu hampir 50%-nya itu area penghijauan Pak. Ada tanaman-tanaman penghijauan. Jadi memang secara keseluruhan masjid kita sudah sangat hijau sekali begitu Pak. Betul. Iya. Ya, luar biasa. Jadi dipertahankan itu ya apa namanya ruang hijau yang ada di sekitar masjid itu. Nah ini apa Mas Raffi, kira-kira di ini soalnya juga apa namanya ahli ekonomi juga gitu ya sambil ngurus masjidnya. Kira-kira dari sisi pendanaan masjid itu kira-kira ada peluang nggak sih kalau misalkan suatu saat itu ya ikut milah sampah menghasilkan manfaat? Saya pernah mendengar istilah sedekah sampah itu ya. Sampah masyarakat di sekitar diolah, dijual itu ya karena untuk kerajinan ataupun untuk pupuk gitu ya. Itu gimana kira-kira peluang di Masjid Nurul Islam ini? Sebenarnya Masjid Nurul Islam itu sudah beberapa lama sudah melakukan selain pemilahan sampah ya. Jadi pengolahan sampah kita ada tempat sampah besar di sebelah barat masjid. Dulu kita sering menggunakan apa namanya botol-botol apa plastik yang buat minum buang itu. Sekarang kemarin kita sudah sedikit dengan ibu-ibu itu pakai meskipun pakai plastik juga tapi untuk mengurangi pakai gelas yang dicuci saja. Nah betul, jadi reuse. Terkait
peluang itu memang sangat besar sekali karena memang kita itu terdiri dari 25 RT. Waduh, luar biasa. Jadi masyarakat di sekitar kurang lebih 25 RT. 25 RT dari 2 RW. Bagaimana kira-kira urusan ini energinya kan pakai PLN ya sementara lampu ya. Betul. Kemarin belum lama dengar-dengar ada program tuh dari PLN pakai solar gitu ya, pakai energi matahari. Kira-kira peluang itu gimana untuk pengembangan ke depan Pak Jamar? Ya memang secara existing sekarang kita masih pakai PLN konvensional begitu ya Pak. Jadi memang untuk bangunan masa depan masjid kita besok, ya mudah-mudahan termasuk kita barangkali menantang teman-teman anak muda yang senang lingkungan gitu kan. Ya kita memfasilitasi, yuk kita kalau mau pakai solar cell, ayo bagaimana caranya kan begitu kan. Termasuk mungkin ini Pak Mawan, maaf mungkin termasuk recycle tentang air Pak. Air wudhu itu kan sebetulnya air yang masih murni Pak, tidak ada deterjen dan lain-lain, dan itu luar biasa banyak. Jadi kami nanti prosesnya sebetulnya mau buat, udah ada usulan itu biopori. Jadi bagaimana caranya air wudhu ini bisa juga kita daur ulang Pak, minimal misalnya buat penyiraman tanaman tadi begitu Pak. Waduh, keren banget nih. Jadi urusan air, energi, sampah akan dikelola sehingga menjadi masjid yang ramah lingkungan. Itu luar biasa sekali, dan itu tentu saja banyak tantangannya. Nah ini Mas Raffi, kira-kira ini kan yang paling muda itu ya di DKM, itu luar biasa. Apa kira-kira anak-anak muda di tempat lain, DKM di tempat lain, mungkin pesan kepada mereka bagaimana mengembangkan masjid kemakmuran dalam arti yang hadir makin banyak, tapi juga ini masjid menjadi ramah lingkungan. Kira-kira apa nih pelajaran dari Nurul Islam bisa dibagi kepada netizen pada DKM yang lain ini, Mas Raffi? Sebenarnya kita tidak bisa lepas ya, misalkan di Al-Barqah 205 kan kita suruh menjaga hewan, menjaga tanaman. Jadi banyak sekali kalau ngomongin dalil-dalil dan hadis-hadis tentang kelestarian lingkungan. Pasti. Dan kebanyakan tuh di masjid itu hanya tentang ibadah dan lain-lain. Betul. Sisi-sisi di luar ibadah mahdhoh istilahnya itu kurang. Masih perlu dikembangkan. Jadi memang masjid bisa menjadi contoh, ini juga melaksanakan perintah Nabi juga. Betul. Bahwa masjid menjadi contoh untuk lingkungan yang baik, atau sekarang sudah banyak sekali masjid green mosque ya. Green mosque. Memang sendiri kita kalau lihat dari hadis wudhu aja, sebenarnya wudhu itu suruh hemat air. Gua langsung gedein terus lama-lama airnya banyak banget. Meskipun kita itu negeri berlimpah air, tapi tetap itu kesunahan untuk menghemat air adalah lebih baik. Dan ini harusnya masjid juga sebagai corong paling terdepan ya, untuk harus berada di depan itu masjid untuk bagaimana manusia bermanfaat kepada alam sekitarnya. Rahmatan lil alamin lah. Nah ini Pak Jamar nih sebagai penutup cerita ini kan mengembangkan masjid butuh dana. Nah ini yang biasanya menjadi pertanyaan DKM ya, tidak hanya persoalan rencana-rencana tapi dananya. Nah ini era digital sekarang kita. Nah yang kemarin juga luar biasanya Masjid Nurul Islam itu memanfaatkan platform digital itu untuk pengumpulan dana. Kira-kira melalui apa saja ini itu untuk pengumpulan dana? Jadi untuk pengumpulan dana, selain memang kita menggalang dari jamaah lokal, kita juga memfasilitasi banyak tools masjid yang sudah kita siapkan. Waduh, biasanya yang cara konvensional kan ya kita sumbangan terus promo pakai gitu. Kontak, tapi ini ya. Ada yang berbeda. Itu bagaimana tuh? Jadi memang kita sudah fasilitasi masjid dengan QRIS yang pertama. QRIS. Jadi kita tahu bahwa semua aplikasi yang mendukung untuk QRIS sekarang sudah banyak sekali. Waduh, dan hampir dipastikan masyarakat kita ini minimal memiliki beberapa aplikasi untuk menuju ke sana begitu. Berikutnya kita juga menggandeng kitabisa.com, Pak. Waduh, jadi ini satu sarana penggalangan dana yang tentunya sudah sangat terpercaya, skalanya nasional bahkan global, yang ini memudahkan kepada semua jamaah dan donatur dimanapun untuk bisa turut serta berdonasi begitu. Betul. Jadi luar biasa sekali ya, zaman sekarang platform digital banyak sekali. Kita berbuat baik tidak hanya untuk sekitar kita, bisa tempat yang jauh atau
sebaliknya orang yang jauh bisa memberikan kontribusi pada pengembangan masjid di tempat kita. Luar biasa sekali Pak Jamar, Mas Raffi, terima kasih sekali. Saya kira ini guys, tentu saja. Nah sekali lagi nih, siapa yang ingin berbagi ini ya, berbagi pengetahuan DKM bagaimana mengembangkan masjid, bisa komen-komen itu ya nanti juga kalau ada yang berkontribusi juga komen-komen juga boleh, tinggal berbagi, nanti kita tukar komunikasi ya untuk pengembangan, berkontribusi maupun untuk berbagi ilmu gitu ya. Siap. Baik, terima kasih sekali Pak Jamar, Mas Raffi atas kehadirannya. Sekali lagi guys, terima kasih sudah menyaksikan video dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Kita ketemu lagi di video-video lainnya dengan konten-konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.